Kisah aneh jemaah umroh Indonesia, saat di pelataran Ka'bah melihat orang berkepala babi. Berbagai kisah aneh pernah dialami setiap orang atau jemaah Indonesia yang pernah berangkat haji atau umroh ke dua kota suci, Madinah dan Makkah. Demikian juga dengan salah seorang jemaah umroh ini, yang sebelumnya pernah menjadi ajudan seorang pejabat di Indonesia, mengalami kisah aneh di pelataran Ka'bah. Sesaat setelah selesai umroh, mantan ajudan itu pun bercerita kepada seseorang bernama Ismail, nama saudara sepupu dari Mas Awiye, panggilan akrab Muhammad Sofi Awe, YouTuber Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Ismail bercerita, bahwa dari pengalaman mantan ajudan pejabat saat ikut berhaji dengan keluarganya ada beberapa hal aneh yang terjadi, sejak awal tiba di Madinah. Salah satu keluarga dari pejabat itu, di Madinah saat akan pergi ke Masjid Nabawi dia selalu terserang demam, sehingga tidak pernah salat di masjid, kata Ismail mengutip cerita mantan ajudan ini. Demikian juga setelah tiba di Makkah, saat akan melaksanakan ibadah umroh, salah satu anak dari pejabat tersebut juga mengalami hal aneh, saat akan turun ke pelataran Ka'bah. Jadi saat akan turun ke pelataran Ka'bah anak pejabat itu menangis dan kemudian ketakutan. Setelah ditanya penyebabnya, dia menjawab kenapa semua orang-orang yang ada di pelataran Ka'bah itu semua berkepala babi, ujar Ismail bercerita pengalaman sang ajudan. Akhirnya anak pejabat tersebut tidak jadi melaksanakan umroh, karena takut untuk turun ke pelataran Ka'bah dan kembali ke hotel. Mantan ajudan pejabat yang bercerita kepada Ismail ini kemudian menangis dan tidak sanggup melanjutkan ceritanya. Namun yang pasti menurutnya ada kelakuan dari ajudan dan keluarganya yang kurang baik. Kemudian Ismail melanjutkan dengan kisah berbeda dari jemaah umroh yang didampinginya. Kali ini seorang jemaah umroh yang ternyata sering ke dukun, seorang bapak berumur 63 tahun. Saat itu kita baru tiba di Madinah dan para jemaah salat subuh di Masjid Nabawi, kata Ismail. Namun, saat jemaah umroh yang lain sudah balik ke hotel untuk sarapan, ada seorang bapak yang belum balik sehingga harus dicari keliling Masjid Nabawi. Setelah dicari tidak ketemu, lalu istri si bapak menelpon anaknya di Indonesia agar mencari tahu keberadaan bapaknya dengan jasa dukun, ujar Ismail. Dan dari dukun tersebut si istri mendapat kabar bahwa si bapak telah berganti baju putih dan berada di timur Masjid Nabawi atau di makam Baqi. Dari informasi tersebut, Ismail berkata kepada si ibu bahwa jika seperti itu kata si dukun berarti bapak sudah meninggal, karena ganti baju putih dan berada di timur Masjid Nabawi atau makam Baqi. Mendengar itu, sang istri menjadi sedih. Hingga malam terakhir dan jelang check out untuk berangkat ke Makkah, setelah 4 hari, Ismail dan rombongan kembali mencari bapak itu. Alhamdulillah bapak ini ketemu, jadi selama beberapa hari ini si bapak kebingungan untuk kembali ke hotel. Setiap akan pulang bapak ini kebingungan mau pulang kemana, lanjut Ismail. Si bapak di Indonesia yang mendapat tugas cari dukun dari ibunya. Ini menjadi pelajaran bagi setiap jemaah umroh dan haji, bahwa di dua kota suci ini, apa yang menjadi kebiasaan buruk kita selama di tanah air akan dibayar kontan oleh Allah. Semoga kisah-kisah ini kembali mengingatkan kita bahwa hidup ini sudah ada aturan Islam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kehidupan yang singkat ini kita selamat dan selamat juga untuk kehidupan yang kekal nanti di akhirat sampai ke surganya. Amin ya Robbal Alamin. Buat kalian yang sudah nonton video ini saya ucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman kalian agar kita semua mendapatkan banyak kebaikan. Jangan lupa subscribe, like dan komen di kolom komentar. Bila ada kritik dan saran, tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.